Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Minggu lalu kita setelah belajar membuat mozaik tentang hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam di lingkungan. Setelah pembelajaran ini, Bu Guru harapkan kalian dapat memahami pentingnya upaya pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam di lingkungan. Anak-anak, tahukah kalian hewan apakah yang sudah hampir punah? Ya, betul. Hewan yang hampir punah di Indonesia adalah contohnya komodo, badak bercula satu, orangutan, dan harimau Sumatera. Kenapakah hewan-hewan tersebut hampir punah? Tahukah kalian? Salah satunya kenapa hewan itu punah karena banyak manusia yang memburu hewan-hewan tersebut. Karena keunikan yang ada di hewan-hewan tersebut. Dan yang lainnya, manusia semakin banyak populasinya serta membuat rumah-rumah atau perusahaan di mana-mana sehingga mengurangi habitat tempat hidup hewan-hewan tersebut. Bagaimana caranya untuk melindungi binatang-binatang yang hampir punah tersebut? Salah satunya adalah yang harus kita lakukan bersama, yaitu jangan memburu hewan-hewan langka tersebut. Lalu cara yang lain adalah dengan membuat taman-taman suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan-hutan konservasi untuk sebagai tempat penangkaran hewan-hewan yang hampir punah tersebut. Ada hewan lain yang jumlahnya masih banyak di sekitar kita, tapi kita tetap harus menjaganya. Contohnya seperti kupu-kupu. Bagaimana cara menjaga kupu-kupu? Yaitu dengan cara membiarkan kupu-kupu berkembang biak di alam. Kupu-kupu berkembang biak secara metamorfosis sempurna. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video berikut. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo. Nah anak-anak, dari pembelajaran kita tadi tentang binatang yang hampir punah dan metamorfosis kupu-kupu, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Dan silahkan serahkan hasilnya ke guru kalian. Anak-anak, bagaimana, masih semangat belajarnya? Ya, sekarang kita akan belajar tentang, tahukah kalian burung apakah ini? Ya, benar. Itu adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih berasal dari Papua. Burung cendrawasih merupakan salah satu burung yang hampir punah karena banyak manusia yang memburunya. Karena keindahan burung cendrawasih, sehingga bulu-bulunya banyak digunakan oleh manusia untuk aksesoris. Nah, kita harus bisa menjaga burung cendrawasih supaya tidak punah dengan cara tidak memburunya, dengan melindunginya di taman-taman marga satwa, dan dengan tidak merusak habitatnya. Cukup jelas kan anak-anak? Bu Guru punya pertanyaan, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Dan jangan lupa. Berikut.
Dan jangan lupa kerjakan dan jawabannya kirimkan ke guru kalian. Nah, selain burung cendrawasih, ternyata masih ada banyak sekali satwa-satwa di Indonesia. Berdasarkan ciri fisiknya, satwa-satwa di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Garis Wallace, yaitu garis hayal yang membatasi jenis fauna di Indonesia yang ada di bagian barat dengan tipe Asiatis dengan yang ada di wilayah bagian timur. Dalam penjelajahannya di Nusantara antara 1854 sampai 1862, Wallace telah berhasil mengumpulkan 125.000 spesies mamalia, reptil, burung, kupu-kupu, dan berbagai jenis serangga. Di tahun 1856, dalam sebuah suratnya, ia menyatakan bahwa di Kepulauan Indonesia dihuni 2 fauna yang berbeda-beda, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Namun, batas kedua kawasan tersebut masih kabur. Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya di Bali pada 1856, dan kemudian ia meneruskan perjalanannya ke Pulau Lombok. Wallace menemukan burung gosong yang merupakan satwa Australia yang tidak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Padahal, antara Bali dan Lombok hanya berjarak 25 km saja. Inilah yang kemudian menjadi asal-usul garis Wallace. Wallace menetapkan Selat Lombok, laut sempit antara Lombok dan Bali, dan Selat Makassar, laut sempit antara Sulawesi dan Kalimantan ditetapkan sebagai pembatasnya. Baru kemudian di tahun 1863, Wallace secara tegas menuliskan batas biogeografi yang bertipe Asia, mulai dari Selat Lombok dan berlanjut ke Selat Makassar, kemudian berbelok ke arah timur di selatan Filipina. Kemudian, seorang zoologis dan biogeografi asal Belanda Jerman menjelajah ke Nusantara. Weber menemukan hal yang serupa dengan yang ditemukan Wallace, namun di tempat yang berbeda. Ia menemukan perbedaan yang cukup kontras antara ragam fauna di Pulau Sulawesi dengan fauna di Kepulauan Maluku dan Papua. Weber berpendapat Pulau Sulawesi merupakan pulau dengan hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dan dengan fauna dari benua Australia. Kemudian ia membuat garis hayal di sebelah timur Kepulauan Maluku yang kemudian dinamakan garis Weber. Dengan adanya garis Wallace dan Weber sebagai pembatas flora dan fauna, maka ragam fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah dengan tipe fauna yang berbeda-beda, di antaranya kawasan paparan Sunda dengan fauna tipe Asiatis. Paparan Sunda adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan oriental atau benua Asia dan berada di sisi barat garis Wallace. Pada wilayah ini, fauna bertipe Asiatis. Karakteristik fauna ini banyak terdiri dari hewan-hewan mamalia menyusui berukuran besar, aneka jenis kera, dan ikan-ikan air tawar seperti gajah, harimau, badak bercula 2, badak bercula 1, beruang madu, orang utan, beo, bekantan. Kawasan Wallacea dengan fauna tipe peralihan. Lempeng bumi pinggiran Asia Timur ini bergerak dari sela garis Wallace dan garis Weber. Kawasan ini mencakup Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Kawasan ini memiliki juga unsur-unsur baik dari kawasan Asiatis maupun dari kawasan Australesia. Karakteristik fauna tipe ini adalah adanya jenis hewan yang memiliki kemiripan dengan tipe fauna Asiatis dan Australis seperti babi, rusa, anoa, biawak, tapir, burung kasuari, dan komodo. Kawasan paparan Sahul dengan fauna tipe Australis. Peta kawasan paparan Sahul adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australesia atau benua Australia dan berada di sisi timur garis Weber. Karakteristik tipe fauna ini adalah mempunyai kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia.
seperti kanguru pohon, burung cendrawasih, kakatua, reptil, dan amfibi. Nah, dari video yang kita simak tadi, ternyata berdasarkan ciri fisiknya, persebaran satwa di Indonesia terbagi oleh 2 garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Cukup jelas kan anak-anak? Mari kita kerjakan soal berikut. Jangan lupa, setelah dikerjakan, kumpulkan soal tersebut ke guru kalian. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.